Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Bin Arif dari Forum News Network. Ini lagi rame di berbagai media soal Pertamina yang rugi 11 triliun ini. Orang kemudian menghubung-hubungkan dengan statement dari Komisaris Utama Pertamina Ahok yang katanya kalau di Pertamina itu merem saja itu sudah untung gitu. Tapi sekarang merem melek ternyata rugi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbicara dengan Bung Salamuddin Daeng. Ini seorang yang sangat kritis terhadap berbagai persoalan di pertambangan dan khususnya soal Pertamina ini. Bung Salamuddin Daeng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mar Subono. Oke, jadi ini gimana? Kita harus merem aja atau melek aja nih ngeliatin Pertamina rugi sampai seperti itu? Iya, saya nggak terlalu menyimak statement bagian itu dari Pak Basuki Cahayapurnama ya. Tapi sebetulnya begini, sebetulnya kan kita udah tahu nih sektor migas. Saya sudah ingatkan dari sejak tahun 2016 lalu, 2015 tepatnya ya, bahwa harga minyak di dalam satu dekade ke depan, dari tahun itu ya, saya katakan bahwa harga minyak dalam satu dekade ke depan itu pasti akan melemah. Karena ada 3 faktor internasional waktu itu ya, ada perang currency, lalu kemudian ada perang dagang, dan selanjutnya di belakang sini ada pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina yang selama ini memang berkontribusi besar untuk mendongkrak konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi global. Nah, sebetulnya sejak saat itu kita udah tahu kalau rencana ambisius untuk investasi di hulu, kemudian investasi di kilang dan lain sebagainya itu tidak akan membawa hasil yang cukup memadai, dan justru sebaliknya akan banyak sekali menimbulkan resiko keuangan. Dikarenakan waktu itu memang sejak ambisi untuk menjalankan mega project di hulu, di kilang dan seterusnya itu adalah dibiayai dengan menggunakan komponen pinjaman utang, baik itu global bond maupun pinjaman luar negeri dalam mata uang asing. Nah, ini kemudian kita lihat ini akan menjadi masalah besar bagi Pertamina di kemudian hari. Dan sekarang datang corona, harga minyak jatuh kepada tingkat yang paling rendah sampai ke minus ya. Dan menurut saya itu menimbulkan banyak sekali resiko di dalam investasi Pertamina, terutama di hulu dan di kilang yang tadi dibiayai dengan banyak sekali komponen global bond. Tetapi sebetulnya yang positif adalah kita lihat bahwa Pertamina ini pada era-era pandemi itu justru mendapatkan satu sisi positif karena mereka bisa mendapatkan impor minyak BBM ya, oil product dalam bentuk yang sudah jadi dengan harga yang sangat murah. Bayangkan saja di bulan Maret itu Pertamina bisa impor minyak jadi ya, oil product itu harganya antara 2.200 sampai 2.500 sampai 3.000 rupiah lah. Itu apa itu? Pertamax ya? Per liter, RON 92. RON 92 itu apa, Pertamax ya? Ya, pertama ke atas ya, Pertamax Plus. Berapa tadi berapa belinya? Belinya di Singapura harganya sekitar $20 sampai $28 per barel. Oke, jadi kira-kira kalau per liter 2.500 ya segitulah, karena satu barel 159 liter ya. Jadi harganya ya sekitar 2.200 sampai 2.600 per liter. Kalau asumsi jumlah konsumsi BBM semua jenis Pertamina ini sekitar 73 juta kiloliter ya. 73 juta kiloliter itu berarti sekitar 73 miliar liter ya. 73 miliar liter kalau kita kalikan saja dengan harga Rp10.000, maka itu penjualan Pertamina itu sekitar $73 miliar. 73 miliar dolar itu angka yang sangat besar sekali. Jadi dia punya pasar besar sekali. Tapi memang ada penurunan sedikit waktu era corona, kira-kira dari bulan Maret ke sini ya. Itu hanya sekitar
antara 18 sampai 20% penurunan penjualan. Oke. Tetapi ya kita kaget. Penurunan penjualan itu kan tidak secara otomatis bisa menciptakan kerugian. Nah, Ya. dalam laporan keuangan yang terakhir dikatakan bahwa kerugian itu datang dari harga biaya pokok penjualan dikarenakan penurunan konsumsi di Konsumsi. dalam negeri. Ada datang dari komponen beban keuangan ya. Beban keuangan itu ya datang dikarenakan tadi masalah utang, global bond dan lain sebagainya itu yang menjadi beban ya. Menjadi beban. Yang ketiga itu datang dari apa itu? Yang ketiga apa? Dari depresiasi nilai mata uang. Ya. Itu masuk akal nggak kalau disebutkan oleh Direktur Keuangan Pertamina bahwa kerugian itu karena 3 faktor. Satu karena nilai harga minyak di pasaran dunia melemah, kemudian konsumsi dalam negeri menurun, yang ketiga karena pergerakan nilai tukar rupiah yang juga cenderung melemah terhadap dolar. Kalau harga minyak melemah justru opportunity bagi Pertamina. Dia kan impor. Iya, betul. Udah net importer dia kan ya? Dia net importer. Dan dia hanya beberapa persen saja menguasai hulu di dalam negeri ya. Sebagian besar minyak kan dibeli dari komponen impor dan kepada kontraktor swasta. Pertamina kurang dari 18% produksi sendiri untuk konsumsi BBM nasional. Jadi itu sebetulnya alasan kurang relevan. Kalau kemudian dikatakan bersumber dari pelemahan harga minyak, maka itu sebetulnya opportunity bagi dia pelemahan harga minyak. Baik itu harga minyak mentah maupun oil product. Dan dia bisa dapat oil product dengan harga $20 per barel di Singapura. Dan bahkan Pertamina sudah menyewa banyak sekali tanker-tanker ya, kapal-kapal apung untuk menampung BBM yang diimpor di era pandemi ini. Nah, kalau kemudian alasan depresiasi, depresiasi kan bolak-balik 14.500, 14.500 yang nggak besar. Sepanjang pandemi nggak besar, hanya 14.000, 14.500, 14.700 ya. Menurut saya kurang signifikan kalau dikatakan sebagai faktor utama penyebab kerugian. Apalagi tadi kita tahu bahwa dia bisa mendapatkan impor dengan harga yang murah. Jadi impornya tadi walaupun ada kenaikan nilai tukar sedikit, tidak akan signifikan mempengaruhi keuntungan Pertamina. Nah, kalau masalah penurunan volume penjualan di dalam negeri, ya menurut saya penurunan antara 18 sampai 20% itu tidak secara otomatis menciptakan kerugian dong. Dari mana penurunannya itu? Ya karena pom-pom bensin aja untung. Kan kita bisa hitung, untung Pertamina itu untung setiap liter penjualan BBM. Jadi bukan, menurut saya itu kurang pas ya. Jadi apa nih Bung Salamuddin penjelasannya sampai kemudian rugi? Karena sebelumnya saya juga sempat membaca Anda mempersoalkan tentang terpentalnya Pertamina dari 500 Fortune. Nah ini ada kaitannya karena sebetulnya itu laporan keuangan 2019 yang harus diselesaikan paling tidak bulan Maret lah ya, bulan Maret 2020, tapi mereka tidak bisa menyelesaikan laporan keuangan. Waktu itu saya berkali-kali melemparkan pertanyaan ke publik, kenapa Pertamina tidak berhasil menyelesaikan laporan keuangan? Pasti ada masalah. Saya sudah ingatkan jauh-jauh hari bahwa ini akan bisa berimbas kepada Global Fortune masuk di 500 Global Fortune Pertamina ya, karena masalah laporan keuangan itu sangat banyak Fortune untuk peringkat perusahaan. Dan apa yang saya katakan itu terbukti. Akhirnya mereka ditendang dari Global Fortune gara-gara tidak bisa menyelesaikan laporan keuangan. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan laporan keuangan sampai dengan bulan Maret? Iya kan? Ya. Nah itu kan kita memberikan laporan keuangan apa istilahnya waktu itu ya kemarin sih alasannya pandemi, tapi menurut saya kurang masuk di akal. Perusahaan-perusahaan multinasional lainnya menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu gitu loh. Tadi saya ini kali sebetulnya
sebetulnya bertanya, ya, dalam posisi bertanya juga, ada apa? Apa ada utak-atik masalah laporan keuangan? Apa ada utak-atik masalah pergantian subsidi dari pemerintah yang nggak dibayarkan, atau masalah utang piutang dengan pemerintah yang ternyata pemerintah nggak bisa bayar utang? Tapi kan semua tidak jujur di dalam menyampaikan informasi ke publik, karena pemerintah masih berhutang besar kepada Pertamina dan kita tahu pemerintah sekarang nggak bisa bayar. Tapi dua-duanya kan tidak jujur. Akhirnya kena sendiri kan, kena di Global Fortune, dan sekarang kena di kerugian. Makanya banyak pihak juga mencurigai. Dan sampai sekarang belum jelas sumber kerugian ini datang dari mana. Nah, di salah satu media internasional kemarin menyebutkan bahwa sumber kerugian itu cukup besar, itu datang dari pergantian subsidi dari pemerintah yang tidak dibayarkan. Nah, ini kan tidak masuk akal. Jadi masih diutang. Ya paling tidak kalau diutang. Ya kalaupun utang, kalaupun tidak dibayarkan ataupun utang, tetap dicatatkan sebagai keuntungan. Piutang itu kan masuk dalam bisa dicatatkan. Bisa dicatatkan sebagai keuntungan karena sudah terjadi. Sudah terjadi itu transaksi dengan pemerintah. Beda maka Garuda kemarin kan. Jadi ini sudah terjadi transaksi dan memang pemerintah ada utang kepada Pertamina. Nah, berbeda kalau pemerintah betul-betul tidak mau membayarnya gitu loh, atau tidak mau mengakuinya. Tetapi ini kan dua-duanya tidak dalam posisi transparan di dalam menjelaskan posisi keuangan Pertamina yang sekarang, sehingga menjadi polemik kerugian. Nah, salah seorang mantan direktur wakil direktur Pertamina mengatakan seumur hidup dia bekerja di Pertamina belum pernah dia melihat Pertamina itu rugi. Ya tentu saja walaupun terjadi penurunan penjualan ya, atau meningkatnya beban di kilang ataupun di hulu, tidak sampai membuat Pertamina ini rugi, karena Pertamina punya captive market sangat besar sekali dengan nilai penjualan BBM saja bisa mencapai 73 miliar liter BBM per tahun. Itu kan sebetulnya nilai perdagangan besar yang tidak dimiliki oleh banyak perusahaan multinasional lain. Ya, jadi ini kalau sampai rugi itu bisa masuk salah satu keajaiban dunia gitu ya, Pertamina rugi. Ini ajaib. Dan bukan saya saja yang mengeluarkan statement-statement begitu. Banyak sekali orang-orang internal Pertamina juga menyatakan hal yang demikian. Memang belakangan ini karena struktur organisasi di Pertamina ini diobrak-abrik, dalam bahasa saya ya tanda kutip ya, restrukturisasi, lalu ada rencana subholding dan lain sebagainya, membuat di dalam internal sendiri ini saya lihat kacau. Maksudnya makin tidak terintegrasi, makin tidak fokus kerja mereka di dalam, apalagi di era pandemi, tiba-tiba pemerintah melakukan restrukturisasi BUMN, tiba-tiba ada rencana membentuk subholding, tiba-tiba ada rencana untuk IPO dan lain sebagainya, membuat segala masalah yang terjadi ini membuat ambiar semua rencana-rencana yang mungkin sudah terancang selama ini ya. Ditambah lagi faktor-faktor ketidakpastian kebijakan di dalam pemerintah. Jadi kalau sekarang ini merem, itu udah pasti rugi, udah pasti kacau. Kalau merem ya. Merem ya. Kalau melek, itu ditata dengan benar. Iya. Oke, jadi gini, kalau tadi Anda tidak masuk akal menurut Anda 3 alasan yang disampaikan oleh Direktur Keuangan Pertamina, 3 alasan bahwa harga minyak turun, kemudian konsumsi juga turun, dan kemudian ada selisih kurs yang akibat dolar dengan rupiah, nggak masuk akal. Sementara Anda tahu juga mungkin pemerintah punya utang. Jadi penyebab kerugian ini Anda lebih percaya yang mana kira-kira penyebab kerugian? Saya di bagian transparansi dan keterbukaan. Jadi dua-dua pihak harus sebetulnya secara terbuka menjelaskan, baik itu pemerintah maupun Pertamina, ya. Karena saya lihat bahwa kan kita tahu nih pemerintah
tekor ya, pemerintah tekor, APBN jebol, nggak ada uang, target utang tidak tercapai. Nah sekarang dia, dugaan saya pemerintah menyandarkan belanja pada keuangan-keuangan yang dimiliki oleh BUMN. Akibatnya BUMN yang gede-gede ini tekor, seperti PLN tekor, rugi ya kan, Pertamina juga rugi. Jadi ini problemnya ini kan sebetulnya ada di pemerintah yang membebankan biaya-biaya untuk mengatasi pandemi ini kepada BUMN, dan ini menjadi perkara besar ya. Nah menurut saya poinnya itu bukan di 3 masalah yang disampaikan oleh Bu Dirut, tapi pada poin transparansi dan keterbukaan. Apakah pemerintah dan BUMN ini mau mengakui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi secara terbuka kepada publik? Bahkan kita sampai sekarang belum mendengar alasan, misalnya mengapa harga BBM tidak turun atau harga LPG tidak turun, padahal kita tahu konsumsi LPG meningkat di era pandemi. Dan itu beban besar bagi rakyat itu, harga LPG yang tidak turun ya, harga BBM juga kan tidak turun gitu loh. Harga LPG meningkat, volume penjualan LPG malah bertambah, dan itu menjadi keuntungan besar bagi Pertamina. Mereka bisa beli LPG dari Saudi Aramco dengan harga yang sangat murah sekarang, mungkin hanya sekitar 5.000 rupiah per kilogram. Mereka jual di sini kan bisa 12.000. Bayangkan saja itu tingkat keuntungan yang bisa diperoleh oleh Pertamina dari menjual LPG saja kepada rakyat. Tapi itu kan tidak menjadi ternyata tidak menjadikan bagi mereka. Bahkan di tahun ini mereka menyatakan rugi 11 triliun. Itu kan satu keadaan yang bertolak kalau mereka nggak merem ini ya, Bung Salamuddin Daeng, kalkulasi Anda pokoknya nggak merem pun, setengah merem setengah melek pun sebenarnya tetap untung gitu ya dengan mengelola Pertamina itu harusnya ya. Ya, prasyaratnya itu transparansi. Transparansi itu istilahnya setiap liter BBM yang terjual itu ya kita ngerti berapa keuntungan yang didapat oleh Pertamina, berapa keuntungan berapa pendapatan negara yang diperoleh oleh pemerintah dan seterusnya ya. Dan menurut saya mereka harus terbuka benar soal subsidi, soal utang piutang antara BUMN terutama Pertamina dengan pemerintah. Jadi selama ini kan serba tidak pasti apakah utang ini dibayar atau tidak dibayar, karena ada istilah pengakuan piutang, berarti ya pemerintah mengakui sejumlah tertentu piutang kepada kepada Pertamina, pemerintah mengakui. Artinya bisa tidak ada pengakuan dong kalau demikian caranya kan, karena sebetulnya keputusan mengenai subsidi dan lain sebagainya sekarang sudah tidak ditetapkan, sudah ditetapkan sendiri oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, hasil Perpu itu. Sehingga ini juga akan menjadi masalah karena tidak ada persetujuan DPR terhadap masalah-masalah semacam ini. Sehingga pengawasan terhadap posisi keuangan dari pemerintah sendiri dan posisi keuangan dari Pertamina sendiri yang dibebankan banyak urusan dan tugas itu menjadi tidak transparan, menjadi tidak akuntabel. Saya mau tanya ini, kalau kan bagaimanapun pemegang saham dari Pertamina itu adalah pemerintah gitu. Boleh nggak kalau utang itu dihapuskan atau dalam bahasa ini dikemplanglah oleh pemerintah gitu? Boleh nggak? Ya, pemerintah mencabut hak DPR untuk kewenangan budgeting aja bisa, apalagi cuma utang piutang dengan BUMN. Iya. Suka-suka jadi dia lah saya ya. Bisa. Jadi semua hampir bisa dilakukan di era pemerintahan sekarang, dan menurut saya itu ada bahayanya karena norma-norma yang sifatnya standar ya, yang sifatnya universal, yang umum menjadi bisa dianulir gitu loh, bisa dikesampingkan. Menurut saya ada bahayanya dengan keadaan yang kita hadapi sekarang, dengan alasan krisis, dengan alasan darurat, dengan alasan macam-macam, lalu pemerintah ini bisa berbuat apa saja baik terhadap anggaran negara sendiri maupun terhadap keuangan BUMN. Dan ini akan jadi masalah ketika nanti BUMN besar seperti PLN dan Pertamina ternyata nggak bisa bayar kewajibannya. Nah, kalau memang pada posisi nanti nggak bisa bayar kewajiban, maka aset-aset mereka bisa disita oleh pemberi utang. Karena global bond Pertamina dan PLN ini sudah sangat besar sekali ya.
Jadi kalau nggak bisa bayar kewajiban, bisa aja aset-asetnya akan jadi barang sitaan ya. Nah ini juga menurut saya perlu ke depan ini kedua pihak ini perlu transparan antara pemerintah dan BUMN. Dan saya lihat Menteri BUMN tidak kelihatan perannya. Bahkan menjaga laporan keuangan Pertamina agar tepat waktu aja dia nggak bisa gitu. Jadi menurut saya gimana Pertamina perusahaan yang sudah 7 tahun mendapat posisi di Global Fortune ya, sekarang malah keluar, dan itu satu keadaan yang saya kemunduran yang luar biasa ya. Hanya untuk menjaga laporan keuangan agar tepat waktu aja menteri nggak bisa. Oke, apa sih dampaknya keluar dari Global Fortune itu? Dan juga tadi Anda menyebut, bukan kan kalau pengawasan itu komisaris yang harusnya mengawasi, bukan Menteri BUMN? Ya tentu saja, ya sama ya. Posisi komisaris ini kan dalam kekuasaan pemerintah ya. Jadi pemerintah sebetulnya tidak memfungsikan komisaris-komisaris mereka dengan benar. Maksudnya ya komisaris ini yang ditunjuk pemerintah ini kan tentu powerful ya untuk menjaga laporan keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana dia berkoordinasi dengan menteri dan lain sebagainya. Bagaimana koordinasi dengan presiden. Bagaimanapun Pertamina ini directly menurut saya di seluruh dunia itu masih tanggung jawab pemimpin tertinggi ya, presiden ya. Karena dia adalah BUMN yang paling strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, mestinya presiden, menteri BUMN, komisaris yang ditempatkan di Pertamina bisa mengerahkan fokus mereka ke situ. Kalau ke situ saja tidak ada perhatian, gimana dia memperhatikan BUMN-BUMN yang tidak strategis yang juga sebentar lagi terancam gulung tikar ini. Jadi menurut saya ya baik itu presiden, menteri BUMN dan komisaris-komisaris yang ditunjuk pemerintah dalam masa-masa 6 bulan terakhir memang kelihatan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Salah satu contoh tadi soal Global Fortune. Nah, apa pentingnya Global Fortune bagi Pertamina? Menurut saya penting sekali karena itu menyangkut the biggest company in the world ya, maksudnya itu adalah 500 perusahaan-perusahaan yang dikategorikan terbesar, terkemuka ya di dunia, yang menyumbangkan besar bagi gross domestic product dunia, yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Dan itu menentukan posisi perusahaan baik secara keuangan, finansial maupun bagian-bagian lain terkait dengan segala hubungan yang berkaitan dengan internasional. Apakah itu global bond, apakah itu utang kepada apa itu investor-investor yang hendak menanamkan modal di dalam usaha-usaha perminyakan di dalam negeri, sangat ditentukan oleh posisi daripada perusahaan-perusahaan ini di mata publik internasional. Itu kan salah satu mata publik internasional yang memotret satu posisi perusahaan. Apakah dia dalam posisi yang bagus, kredibel, laporan keuangannya tepat waktu, performa keuangannya baik, revenue-nya besar, tenaga kerjanya besar, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilihat. Jadi dampaknya tidak hanya pada Pertamina sebagai sebuah perusahaan, tetapi sebagai Indonesia sebagai negara gitu, sebagai pemilik perusahaan itu ya. Tentu banyak negara sangat senang, sangat bangga ya mereka masuk Global Fortune. Misalnya India kalau tidak salah saya ada 5-6 perusahaan mereka bisa masuk ke dalam Global Fortune. Kita kan hanya punya satu Pertamina itu, dan kenapa kita nggak bisa menjaganya gitu loh dengan benar. Oke. Gitu. Ya, jadi sekali lagi kalau kita kembali pada kerugian ini, yang Anda prediksi apa yang akan dampak apa yang serius yang akan terjadi dengan angka tadi, ada sampai 11 triliun tadi? Yang besar sekali kerugian sebesar itu ya. Yang kalau tadi saya kutip ulang kata mantan wakil direktur Pertamina, saya belum pernah selama bekerja melihat Pertamina ini rugi. Dan itu menurut saya yang ya aneh saja, karena pom bensin masih fix income pendapatannya ya. Pangkalan-pangkalan LPG juga fix income pendapatannya. Nah ini berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang mereka banyak terkonsentrasi di hulu, karena seperti Exxon, Chevron, dan lain-lain memang mengalami penurunan keuntungan karena fokus mereka di hulu. Mereka tidak memiliki lini pasar seperti Pertamina yang captive seperti kita ya, langsung bisa
mendominasi pasar suatu negara secara penuh. Nah, Ya. ini konsekuensinya bisa kemana-mana, bisa ke masalah posisi utang Pertamina, ya, posisi utang terutama global bond, posisi utang kepada bank dan lain sebagainya itu akan menjadi lebih beresiko dalam masa-masa ke depan. Apalagi kalau kita lihat posisi kurs juga ada kecenderungan akan semakin buruk ya karena ketidakmampuan kita di dalam mengurus neraca transaksi berjalan kita, Ya. ketidakmampuan pemerintah ya di Ya. dalam mengurus neraca transaksi berjalan. Sehingga ini kalau terjadi depresiasi yang tajam, maka resiko terhadap seluruh kewajiban BUMN termasuk Pertamina ini akan sangat besar. Dan yang berikutnya juga akan beresiko kepada kinerja lebih jauh daripada operasi-operasi mereka, karena kita tahu Pertamina baru saja membeli Rokan ya, membeli Rokan signatur bonus sekitar 700 juta dolar, lumayan gede ya. Untuk mengoperasikan Rokan mereka butuh investasi dan uang yang besar, sementara harga minyak jatuh, lalu untuk mendapatkan sumber utang dan pembiayaan atau sumber investasi untuk ke situ juga tidak mudah kalau posisi perusahaan ini neracanya rugi gitu loh. Baik. Ini Ya. yang jadi bahaya. Sangat banyak bahaya ke depan dengan posisi rugi. Iya. Baik, Gitu. Salamuddin Daeng, terima kasih untuk perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.